Pemirsa Hasanah, setiap anak biasanya memiliki setidaknya satu boneka sebagai mainan. Tapi kalau sudah sangat suka dengan boneka, tak jarang ada yang sampai mengoleksinya. Hingga aneka boneka pun dipajang berjajar menghiasi seisi kamar. Belakangan tak hanya anak-anak yang menyukai boneka, namun orang dewasa pun demikian. Bedanya, beberapa dari mereka mengkoleksi boneka tidak biasa, yaitu boneka Luktep yang dipercaya berisi arwah. Pemilik boneka berarwah seringkali menjadikan bonekanya istimewa. Furi Harun, salah satu kolektor puluhan boneka Luktep, menyebutkan semua bonekanya ia jaga dan rawat seperti layaknya seorang anak. Lantas, benarkah arwah atau ruh bisa bersemayam di dalam boneka? Bukan hal yang tidak mungkin ada makhluk goib bersemayam di dalam boneka. Namun sebenarnya itu bukanlah arwah atau ruh melainkan bangsa jin. Karena bangsa jin bisa dengan mudah menyelusup ke dalam benda apa saja, termasuk boneka. Sebagaimana bangsa jin bisa masuk ke jasad manusia. Sedangkan ruh seseorang setelah kematian di bawah hukum kekuasaan Allah Ta'ala. Dan tak ada satupun makhluk yang punya kekuasaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Namun tentu tidak semua boneka menjadi tempat bersemayam jin. Boneka yang memiliki wajah seram atau wajah menyerupai manusia lah yang paling disenangi bangsa jin. Atau boneka yang memang sengaja disiapkan untuk mereka. Karena sudah menjadi hal umum jika boneka kerap dijadikan media perantara komunikasi antara manusia dengan bangsa jin. Sementara bangsa jin tentu akan semakin senang jika bisa menunjukkan eksistensinya. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui adakah keberadaan jin di dalam sebuah boneka? Kita dapat mengetahui boneka tersebut menjadi tempat persemayaman jin atau tidak ketika dia menunjukkan eksistensinya. Semisal, sering kita rasakan keanehan padanya, bergerak-gerak sendiri, merasa kita dipandang olehnya, atau bahkan terbawa mimpi. Ini merupakan indikasi adanya jin yang bersemayam di dalam sebuah boneka. Tentu, setelah kita mengetahui jika ada bangsa jin yang bersemayam di dalam boneka, janganlah kita justru meminta-minta pertolongannya. Semisal untuk keberuntungan, jodoh, apalagi mempertanyakan sesuatu di masa depan, yang tentu itu bagian dari syirik. Setan selalu berusaha memperdaya umat manusia dengan angan-angan yang kosong agar manusia menyimpang dari fitrahnya. Bahkan ketidaksopanan ucapan setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 118 hingga 119. Tidak ada larangan untuk bermain boneka, terutama bila bonekanya untuk anak dan yang memainkannya juga anak-anak. Karena fitrahnya anak adalah bermain. Rasul pun tidak melarang ketika Aisyah saat belum dewasa bermain dengan boneka-bonekanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Sementara di kamar Aisyah ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa ini wahai Aisyah? Dia, Aisyah pun menjawab, boneka-boneka mainan milikku. Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya 2 helai sayap.
Lantas beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Yang aku lihat di tengah-tengah itu apanya?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau bertanya lagi, "Apa itu yang ada pada bagian atasnya?" Aisyah menjawab, "Kedua sayapnya." Beliau menimpali, "Kuda punya dua sayap?" Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?" Beliau pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu, jika memang jin atau setan itu bersemayam di dalam boneka, bagaimana cara mengusirnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Fussilat ayat 36. Membaca surah Al-Baqarah adalah salah satu senjata jitu untuk mengusir jin yang dianggap mengganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, "Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bishawab.